أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qaidil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan seyogyanya setiap individu, setiap person, setiap perorangan mempersiapkan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga adalah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita yang hadir ini betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi penduduk surga yang sukses. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10-15 menit barangkali ke depan khutbah saya terkait dengan istiqomah, mendatangkan, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, ma'asyiral muslimin, setiap hari kita harapkan rahmat Allah untuk kita semuanya. Seorang khatib ketika memulai untuk khutbah mengharapkan salam keselamatan, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkahan Allah dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ketika kita sholat ma'asyiral muslimin, duduk di antara dua sujud, kita pun berdoa kepada Allah, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah. Begitu juga ketika kita sholat subuh yang gunakan kunut, wakili bi rahmatika syarra ma qadri, ya Allah selamatkan aku dengan rahmatmu
dengan kejelekan yang telah kau tetapkan ya Allah. Begitu juga kita doa untuk orang yang wafat. Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Begitu juga ketika kita mengerti, mengetahui tentang kemerdekaan Indonesia, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa merdeka. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bapak-bapak dan saudara sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata pada sahabat, "La yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali." Jangan kau kira, kata Rasulullah, kau bisa masuk surga Allah kepada sahabat mengandalkan amal semata. Kemudian sahabat balik bertanya pada Rasulullah, "Qalu wa anta ya Rasul?" Kalau ditumpuk juga gitu ya Rasul. Tidak bisa masuk surga Allah hanya mengandalkan amal semata. Dijawab oleh Rasulullah, "Qala na'am, illa ayyatahammadan yallahu bi rahmati." Kata Allah, kata Rasulullah, ya, aku pun tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal, illa ayyatahammadan yallahu bi rahmati, kecuali Allah menghiasi diriku dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah. Ada hamba Allah yang 500 tahun namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 500 tahun. Sebagai konsep, dia melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. 500 tahun dia beribadah taat kepada Allah. Kemudian ketika wafat, Allah menyambutnya dengan sebuah ungkapan, "Wahai hamba, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku." Orang ini membantah sama Allah, "Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, tapi dengan amalku ya Allah. 500 tahun lamanya aku mengabdi kepadamu ya Allah. Jangan kau masukkan aku dalam surgamu dengan rahmat, tetapi dengan amalku." Diulang oleh Allah, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku, yaitu adalah dengan rahmatku." Tidak mau masuk. Akhirnya Allah memerintahkan pada malaikat, "Wahai malaikat, hisab orang ini. Antara amal 500 tahun lamanya dia mengabdi kepadaku dengan anugerah kenikmatan yang aku berikan." Setelah dihitung masuk muslimin tidak mencapai 500 tahun dia mengabdi kepada Allah, dia tunduk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan rahmat anugerah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, tidak sebanding 500 tahun masuk muslimin. Apalagi kita rata-rata umat Rasulullah yaitu adalah 60 70 ini 500 tahun tidak cukup dengan anugerah kenikmatan Allah. Kemudian akhirnya Allah mengatakan, "Hai malaikat, campakkan orang ini ke neraka." Kemudian Allah, "Ya Allah, ampunilah aku, maafkan aku, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Innallaha ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saya akan mengatakan bahwa rahmat Allah itu penting. Selama tidaknya kita tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti, ma'asyiral muslimin, amal kita, sholat kita, sedekah kita itu percuma. Bukan berarti gitu. Tetapi kita mindset kita, pola pikir kita istiqomah kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sudah datang. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin, beliau sahabat sahabat di samping dia istiqomah waktu, dia juga istiqomah tempat. Selalu sok yang paling depan, di bagian yang paling kanan. Dan itu dititik oleh Rasulullah SAW, dan dicintai oleh Rasulullah SAW karena istiqomahnya. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya istiqomah waktu, tetapi istiqomah tempat dilakukan oleh sahabat. Suatu momen, ma'asyiral muslimin, waktu sholat subuh Rasulullah masuk di Masjid Nabawi. Ternyata dilihat sahabat tidak ada. Di bagian saf yang paling depan kanan tidak ada sahabat. Dalam hati Rasulullah, ada apa dengan sahabat? Kemudian Rasulullah menjalankan sholat qobliyah subuh, qobliyah fajar, 2 rakaat setelah assalamualaikum, assalamualaikum, bila belum ada sahabat. Ada apa dengan sahabat? Sampai akhirnya waktu qomat, sudah waktunya ditunda oleh Rasulullah SAW. Akhirnya subuh terakhir, akhirnya yaitu adalah tetap qomat. Kemudian Rasulullah mengimami sholat subuh. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Rasulullah membalikan badan, dilihat di depan sebelah kanan tidak ada sahabat. Kemudian dia mengatakan, "Wahai sahabatku,
tahukah kamu ada apa dengan Sa'ban? Semuanya dia memang tidak tahu. Kemudian ada sahabat yang paling depan, paling belakang mengatakan, wahai Rasul, kalau ada apa dengan Sa'ban memang aku tidak tahu, tetapi rumah Sa'ban aku tahu, wahai Rasul. Langsung Rasulullah berdiri mengajak sahabat itu ke rumahnya. Ini tipe pemimpin yang harus kita pahami, bahwa pemimpin harus betul-betul memperhatikan rakyat, harus memperhatikan jamaah, harus memperhatikan umat seperti Rasulullah SAW. Yang biasa istiqomah diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pergi ke rumahnya Sa'ban. Perhatikan cerita ini, ma'asyiral muslimin. Ketika Rasulullah sedang mulai dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sa'ban, ternyata membutuhkan waktu 3 jam, ma'asyiral muslimin. 3 jam. Berarti Sa'ban ketika dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu butuh 3 jam dilakukan itu terus-menerus. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi tahunan, ma'asyiral muslimin. Dia istiqomah terhadap waktu. Sebelum Allahu Akbar dia sudah datang, kemudian menempati di saf yang depan di bagian kanan. Rasulullah sampai menggelengkan kepala, wahai sahabatku Sa'ban, kau lakukan ini bertahun-tahun, kau berjalan dari rumah menuju ke Masjid Nabawi 3 jam, padahal kita dekat dengan masjid. Sampai komat pun kita tidak datang untuk sholat jamaah, apalagi yang jauh lebih dari 100 meter, yang 50 meter, 20 meter, 20 meter itu tidak punya datang di masjid kalau tidak komat. Ini 3 jam, ma'asyiral muslimin. Akhirnya ma'asyiral muslimin diketuklah pintunya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang jawab sampai 3 kali. Kemudian jawab orang perempuan, jawab waalaikumsalam. Kemudian dilihat ternyata istri Sa'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa wahai bunda dengan Sa'ban? Kemudian istri Sa'ban mengatakan, wahai Rasul, sebelum subuh Sa'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ma'asyiral muslimin, kalau tidak dipanggil oleh Allah, maka Sa'ban tetap untuk melaksanakan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka di situ adalah malaikat disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar Allah takhafu, jangan takut terhadap kehidupan akhirat. Sa'ban tidak pernah takut ketika di situ telah meninggal. Allah takhafu, jangan takut terhadap kehidupan akhirat, wala tahzanu, dan jangan sedih terhadap yang ditinggal. Aku, kata Allah, yang akan ngurusi keluargamu, aku yang akan ngurusi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang aku janjikan. Kemudian singkat cerita, ketika diketahui bahwa Sa'ban sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pergi mau meninggalkan rumah. Sebelum meninggalkan itu adalah istri Sa'ban mengatakan, wahai Rasul, ada apa dengan Sa'ban? Ketika sakaratul maut, Sa'ban menjerit 3 kali. Jeritan yang pertama Sa'ban mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh? Jeritan yang kedua, kenapa kok tidak semua? Jeritan yang ketiga, kenapa kok tidak yang baru? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang pertama, sakaratul maut kita pun juga harus terjadi, ma'asyiral muslimin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita sakaratul maut di video oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang di video yang ditunjukkan Allah kepada kita itu adalah yang baik, mudah-mudahan. Ketika sakaratul maut, Sa'ban ditunjukkan perjalanan antara rumahnya ke Madinah ke Masjid Nabawi, begitu juga Masjid Nabawi ke rumahnya ditunjukkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Kemudian Rasulullah Allah mengatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah wahai para Sa'ban dengan surga yang aku berikan. Langsung Sa'ban mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh? Padahal itu sudah jauh dan itu diapresiasi oleh Allah dengan surga. Sa'ban masih mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh? 3 jam masih mengincar lebih jauh lagi Sa'ban. Kemudian ceritanya yang kedua, Sa'ban punya kebiasaan ketika pulang dari masjid, Sa'ban itu adalah biasanya sarapan. Sarapannya Sa'ban biasanya roti, kemudian pakai minum susu. Kemudian ada yang mengetuk pintu, assalamualaikum, wahai Tuhan, adakah makanan untukku? Saya 3 hari belum makan. Kemudian Sa'ban membukanya, roti yang satu dia paruh jadi 2, kemudian susu juga paruh 2. Itu di video ma'asyiral muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
sabar bergembiralah kamu dengan surga yang telah aku janjikan. Kemudian sabar menjerit, kenapa kok tidak semua? Kok pakai saya baru? Kok tidak semua saya berikan? Susu 1 cangkir saya berikan, roti utuh saya berikan. Inilah orang yang istiqomah. Kemudian jeritan yang ketiga, ketika musim dingin, itu adalah di Madinah sangat dingin. Saya kemarin Januari itu adalah umroh dingin. Kemudian Oktober kemarin saya umroh panas. Saya bisa merasakan panasnya di Madinah dan di Mekah. Dan di Madinah dinginnya itu adalah pada bulan-bulan Januari. Nah, dingin sekali. Sahabat mau berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia pakai baju yang sangat baru. Kemudian pakai mantel yang baru. Kemudian dilapisi lagi mantel yang tidak baru. Kemudian dalam perjalanan ketemu orang yang sangat kedinginan, mau mati menuju ke Masjid Nabawi, ditolong oleh sahabat dengan pakai mantel yang ketiga yang tidak baru. Itu di video oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sahabat menjerit, kenapa yang saya berikan kok yang lama, kok tidak yang baru? Seandainya yang baru diapresiasi sama Allah sangat istimewa sekali. Inilah masalah muslimin. Tidak ada sesuatu tanpa hasil. Pasti amalia panjenengan, sholat panjenengan, sedekah panjenengan, apalagi ini masjid roboh, melaksanakan pemugaran, renovasi. Maka momentum ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sedekahkan sebagian harta kita karena itu milik kita semuanya, dan sebagian itu adalah disuruh oleh Allah untuk menyisihkan. Yaitu adalah untuk kepentingan agama, salah satunya di Masjid Allah. Ini lagi bangun, lagi renovasi. Ada kesempatan untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, amal kita bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bilang, kalau ini Sya'ban istiqomah, bagaimana kalau tidak istiqomah? Ada kisah. Perhatikan orang yang pelacur, yang lagi ngelacur, kemudian dia pulang. Habis ngelacur pulang ke rumah, di tengah-tengah ada anjing yang kehausan. Kemudian dikasih minum dengan ikhlas, maka rahmat Allah menurunkan sehingga orang ini meskipun pelacur, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sahibna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma qina syarra a'daina wa syarra a'da'il muslimin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin
Allahumma anji ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.